Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberi banyak kepada kita nikmatnya, karunia-Nya dan anugerahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam senantiasa kita haturkan kepada insan terbaik kita, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya seluruhnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia dan penuh berkah ini, izinkanlah khatib untuk mengajak dan berwasiat, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat menggapai kebahagiaan, keselamatan tidak hanya di dunia yang merupakan kehidupan yang sementara dan sebentar, tapi lebih-lebih kita dapat menggapai kebahagiaan, keselamatan di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya bernama akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Materi khutbah yang akan disampaikan pada kesempatan yang mulia ini yaitu tentang dua perhiasan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupannya ada dua sikap yang senantiasa menghiasi seorang muslim. Apa dua sikap itu? Yang pertama, seorang muslim akan senantiasa dihiasi oleh sikap sabar. Ketika menghadapi musibah, sikap seorang muslim tidak lain adalah bersabar atas musibah, atas cobaan yang menimpa dirinya. Kenapa seorang muslim bisa bersabar ketika berhadapan dengan cobaan dan musibah? Karena seorang muslim sangat bahagia dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji terhadap setiap orang yang beriman, terhadap setiap muslim yang bersabar ketika musibah datang kepada dirinya.
ketika cobaan menghampiri dirinya, janji Allah akan memberikan keutamaan terhadapnya. Lalu apa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang beriman, terhadap seorang muslim yang bisa bersabar atas ujian, musibah dan cobaan yang datang kepada dirinya? Setidaknya kita bisa mencatat bahwa ada 3 keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang sabar. Yang pertama, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang sabar akan diberikan pahala yang berlipat ganda, sehingga pahala itu tanpa batas, tak terhingga. Kemudian yang kedua, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat ampunan, keberkahan yang sempurna, rahmat dari Allah, dan mereka pun adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang sabar, sebagaimana kita temui di dalam surah Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi balasan dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka di dalam surga akan diberikan penghormatan dan ucapan salam yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada 3 keutamaan sebagai janji Allah yang akan Allah berikan kepada seorang muslim, kepada orang yang beriman. Manakala seorang muslim itu, orang yang beriman itu bisa bersabar ketika ia menghadapi cobaan, ujian dan malapetaka yang Allah berikan kepadanya. Inilah hiasan pertama yang senantiasa melekat kepada seorang muslim, kepada seorang yang beriman. Hiasan yang kedua, bahwa seorang muslim akan senantiasa menghiasi dirinya dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan nikmat, ketika Allah memberikan karunia, ketika Allah memberikan anugerah kepadanya, ia senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya harta, dia bersyukur kepada Allah. Dia punya jabatan, dia bersyukur kepada Allah. Dia punya ilmu, dia bersyukur kepada Allah. Jabatannya, hartanya, ilmunya senantiasa ia syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Ketika ia mempunyai harta, dengan cara rajin bersedekah, rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia punya jabatan, kedudukan, pangkat, kedudukan dan jabatannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia punya ilmu, punya pengetahuan, maka pengetahuan dan ilmunya pun untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Senantiasa seorang muslim, seorang yang beriman, ketika ia mendapatkan anugerah karunia nikmat dari Allah, ia senantiasa menghiasi dirinya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak hanya nikmat Allah yang di luar dirinya, bahkan nikmat Allah yang melekat di dalam dirinya. Karena itu manakala seorang muslim diberikan tubuh yang sehat, fisik yang kuat, anggota badan yang begitu lengkap, senantiasa ia bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya di dalam kebaikan, menjauhkan dirinya dari keburukan. Dengan kata lain, anggota tubuhnya senantiasa dekat dengan kebaikan, jauh dengan keburukan. Allah memberinya tangan, Allah memberinya kaki, Allah memberinya pendengaran, Allah memberinya penglihatan. Semuanya ia gunakan untuk kebaikan. Karena seorang muslim, karena orang yang beriman sangat yakin bahwa suatu saat anggota tubuhnya ini kelak di akhirat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan anggota tubuh akan bisa bersaksi di hadapan Allah, kita semua menemukan berbagai ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kalian, semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tangan kalian, kaki kalian akan ikut berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fussilat ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu antaqa kulla syai'. Kulit berkata, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Kemudian yang terakhir dalam surah An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka pada hari itu tangan kalian, kaki kalian, lidah kalian akan ikut bersaksi berkata atas apa yang telah kalian perbuat ketika kalian hidup di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kenapa seorang muslim senantiasa menghiasi dirinya untuk bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tadi seorang muslim akan senantiasa mendekatkan karunia Allah ke dalam kebaikan, karena seorang muslim yakin bahwa kelak semuanya akan berkata, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikian materi khutbah yang disampaikan, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sabar ketika musibah datang kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita menjalani hidup lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.